Trotol sendiri, untuk pastol sendiri, pastol atau muda ya sendiri, terus dewasa sendiri, mabung sendiri. Iya. Kita juga ada beberapa ruang ya, 4 sama ada 5 berarti Om ya. 5, kalau di sini eksklusif. Ini kalau saya lihat karakter burungnya dulu, ya. Menarik. Dari warna suara, volume, gitu kan. Kalau misalkan dia biasa tuh dari usia 4 bulan udah kelihatan kan dia ngeplong-ngeplong tuh. Ngeplong-ngeplong berat, keras nih gitu kan. Kalau saya memang garansi nyawa ya. Oke, kita mulai Om ya. Iya. Oke. Sekarang channel Pecah Pecu lagi bareng Om Andre. Iya. Om Andre ini pemilik dari sekolah mastering Receh Sumir ya Om? Iya, betul. Ini lokasinya ada di mana Om? Di Jatiwarna, Bekasi, Pondok Gede ya. Jatiwarna, Bekasi, Pondok Gede. Oke. Ini sorry Om, kita cerita sedikit nih Om. Ini kan memang sekolah sudah cukup dikenal ya kalau menurut saya sebagai pemain burung baru. Ini beberapa pemain-pemain banyak juga teman-teman juga yang sudah sekolahin burungnya di sini ya Om ya. Amin. Kalau boleh cerita dikit nih Om, ini sejarahnya dulu Om Andre ini mulai bangun atau bikin sekolah ini dari kapan Om? 3 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Jadi itu saya dulu dititipin sih sama temen gitu kan, teman-teman, terus saya ada ikut ke tim. Dulu saya ingat kok itu dulu tim Kompak BC dulu ya, punya ketuanya Pak Irsal dulu kan. Dari situ awalnya. Nah terus saya burungnya itu saya progres, saya poles, masuk juara-juara gitu kan. Nah dari situ terus diliputlah sama Bang Julik gitu kan. Nah dari Bang Julik itu udah lu buka sekolah aja, dia ngojok-ngojokin gitu. Awalnya dari situ. Tahun berapa itu Om dulu? 2000 berapa ya? 2002 masalah. 3 tahun lalu berarti ya. Dari situ pokoknya yang dorong-dorong tuh Om Julik dulu. Oke. Sampai akhirnya dibuka lah Om ya. Dibuka, cuma dulu kita terbatas hanya 20 gitu dulunya awalnya gitu kan. Terus sempat juga diliput Omikron kan, dia bilang katanya 20 aja nih cukup eksklusif, dia bilang gitu. Ya yakin kata saya bilang gitu kan, tanya Omikron gitu kan. Ya udah 20 aja itu, cuman lama kesini banyak gitu kan, waiting list pengen masuk gitu kan. Saya bilang nunggu deh, ntar yang lain dulu, ada yang lulus baru gitu kan. Kan nggak tega juga, akhirnya udahlah buka. Iya. Banyak permintaan Om ya. Iya, ya udah akhirnya saya buka gitu. Terus ketemu Coach Slamet juga kan, terakhir kan GMK. Dari GMK, dan Coach Slamet juga minta prioritas waktu itu kan. Pokoknya GMK prioritas ya, dia bilang gitu kan. Ya udah. Siswanya di sini. Iya, akhirnya ya udahlah geser kan. Trotol di sana. Nah, begitu pastel untuk pengondisian kan bingung Coach Slamet kan gitu, karena di sana memang trotol semua, di sana mastering trotol aja gitu. Begitu ke pastol untuk pengondisian segala macam diserahin ke saya gitu kan. Gitu. Makanya dia minta prioritas Coach Slamet gitu. Itu. Ceritanya gitu. Makanya di sini banyak GMK. Iya benar, tadi banyak kandang-kandang GMK juga ya memang. Iya, dari situ juga kesini-sini udah banyak masuk farm malah Pak. Gitu. Dari mana tuh Om? Dari Pagar Alam Berfarm misalkan, terus Pondok Bambu juga ada masuk gitu kan. Itu gimana? Jadi mereka menghasilkan trotol, lalu di sini langsung sekolah gitu kan. Nah di situ kan saya juga nggak niat jualan, cuman kan kadang ada yang datang, bagus nih gitu kan, dijual nggak gitu kan. Trotolnya kan. Jadi misalnya dari Pagar Alam dia taruh di sini, nanti kalau misalnya memang ada yang mau beli juga bisa juga gitu Om? Bisa gitu. Tadinya kan Pagar Alam tuh pengen dia sampai prestasi baru dijual gitu kan, pengennya gitu, atau enggak udah punya materi, udah punya kesiapan bisa dijual gitu. Nah, ternyata belum sampai ke situ udah banyak yang minat gitu. Ya mau ya saya hubungin kan ownernya kan, gimana Om nih ada yang mau gitu kan. Ya udah nggak apa-apa lah gitu. Nah sampai akhirnya sekarang ini
Pak Wiko ya, yang punya pagar alam itu, dia nggak punya sampelnya buat dia sendiri kan. Akhirnya ditahan dulu sama dia. Oh gitu. Sekarang berarti udah nggak ada yang dijual lagi? Ada sih, masih ada. Ya? Cuma untuk tera-tera tertentu ditahan sama dia gitu kan. Ada. Nanti kita lihat yang ready berarti Om ya? Iya. Oke, ada beberapa ekor masih? Iya, ada berapa ekor yang 2 ekor ya, tinggal 2 ekor yang untuk dijual. Oke. Nah, tadi kan kita udah keliling sedikit nih Om. Kalau sekarang kan pemasarannya ada banyak golongan ya Om, dari Om. Ada dari trotol, ada pastol, ada burung mabung. Tapi kalau dari pas awal sejarahnya Om itu memang burung trotol aja yang dititipin atau enggak campur juga memang? Enggak, dulu malah saya nggak terima trotol dulu. Oh gitu. Saya hanya muda atau dewasa udah itu aja. Karena resikonya besar ya trotol dulu. Ya. Maka sini karena banyak permintaan ya udahlah buka gitu. Oke, berarti kalau dulu tuh ibaratnya penitipan ini untuk pengondisian ke lapangan. Iya betul. Awalnya seperti itu awalnya. Sama burung trouble. Oh gitu memang ya. Wih mantep. Dulu gitu. Ya cuma kalau burung trouble kan prosesnya lama. Ya, ada yang cepat, ada yang lama gitu kan. Dia sembuh gitu lama. Iya lama gitu. Kadang ada yang nggak sabar. Gitu. Bisa trouble apa aja biasanya Om yang Om tanganin? Banyaknya sih cabul. Paling banyak cabul itu aja. Atau ngabret. Maksudnya di lapangan tuh gitu ya, nggak bisa diam, meruji, nakal gitu, nakal gitu, gitu aja sih sebenarnya. Tapi sekarang itu masih ada ya segmen itu ya? Ada, masih ada, cuma nggak terlalu banyak sekarang. Karena butuh apa ya, ekstra sih penanganannya kayak gitu. Iya. Nah kalau sekarang nih Om, untuk saat ini berarti ada berapa siswa yang ada di sini Om? Berapa ya, kurang lebih 110 atau 120-an lah, nggak ngitung sih ya. Banyak juga Om, itu campur antara trotol dengan pastol dan lain-lain. Cuma memang beda-beda ruang ya Om ya? Beda ruang. Tadi trotol sendiri, untuk pastol sendiri, pastol atau muda ya sendiri, terus dewasa sendiri, mabung sendiri. Ya, tadi juga ada beberapa ruang ya? 4 sama ada 5 berarti Om ya? 5, kalau di sini eksklusif. Tadi ada ruang apa aja Mas? Ruang untuk trotol, terus dewasa. Oke, kalau trotol tuh fokusnya gimana tuh untuk trotol? Trotol kalau saya lebih ke sizing sih. Sizing dia, pembesaran dulu. Ya di samping itu masterin ya, sama masterin. Dia pembesaran dulu, dia bikin fit, olah badan biar gede-gede lah. Jadi nanti kita ngolahnya enak gitu kan. Jadi nutrisinya terpenuhi dulu. Iya, terpenuhi dulu gitu kan. Kadang orang kan banyak takut, wah ntar kebanyakan gini cabul gini. Enggak, kalau menurut saya. Karena burung trotol itu butuh nutrisi yang super. Masa pertumbuhan, larinya nggak ke birahi, belum ya kan? Belum gitu. Jadi pembentukan aja dulu. Jadi memang kalau Om Andre fokus untuk trotol ini memang untuk nutrisinya itu dicukupin dulu gitu. Ya. Jadi kedepannya nanti insya Allah nggak akan ada trouble kalau dia udah terpenuhi kan. Terus kita bentuknya juga enak nanti. Di samping itu juga didampingi oleh masteran banyak tadi. Iya, tetap ada masteran, tetap gitu. Jadi fokusnya ke situ dulu sih. Nanti kalau dia udah mulai mau menginjak pastol, dokor, baru kita fokusin ke master. Gitu, mastering gitu. Berarti nih kalau di sini untuk semua jenis, maksudnya semua murai berbagai usia bisa masuk sini Om? Iya. Kalau trotol tuh syaratnya apa? Masuk usia berapa atau batas usia berapa tuh? Nggak ada batasan sih sebenarnya. Yang penting udah ngepur lah. Yang penting udah makan pur gitu. Karena belum makan pur PR juga. Kalau untuk trotol yang bahas, itu target lulusnya setelah apa Om? Setelah dia pastel atau setelah dia punya materi atau gimana Om? Dia paling nggak dia udah ada kesiapan. Buka kerodong dia udah punya birahi, emosi udah ada, sensitif udah. Itu aja. Itu pasti keluar materi. Pasti keluar gitu aja. Sama di sini berarti juga dijamin untuk masteran oke lah Om ya? Ya gitu deh. Ya sebisa mungkin kita update gitu. Update yang kekinian materinya. Iya betul. Sama dia mungkin juga Om ajarin mandi. Iya. Harus kayaknya Om ya. Wajib lah kalau itu. Wajib. Memang ya. Cuma ada yang susah banget ya udah. Mau gimana lagi ya kan? Mau gimana lagi? Karena kita kejar-kejaran mau waktu kan. Kalau emang susah ya udah. Ya dia memang minta mandi cepuk ya udah. Nggak saya paksain juga. Karena nanti kedepannya akan sulit. Akan sulit di apa ya? Kalau dipaksa ya? Iya, kalau dipaksa itu nanti akan sulit kita dapetin birahi sama emosinya, kesiapannya tuh sulit nanti. Kalau dipaksa. Gitu.
Oke. Om, kalau sedikit jumlah trotolannya, jumlah masterannya di sini ada berapa kisarannya Om? Waduh. Itu banyak banget. Seratusan lebih ya Mas ya. 100 lebih lah. Oke, nah Om, kalau idealnya nih Om, misalnya ada yang punya burung, teman-temannya punya burung trotol 2 bulan 3 bulan. Idealnya dia lulusnya bagusnya di usia berapa tuh Om? 7 bulan. 7 bulan. Jadi di sini 4-5 bulan lah. Itu biasa dia udah ada kesiapan nanti. Oh gitu. Oke. Gitu sih. Oke, siap. Jadi dari trotol sampai dengan kemungkinan ya pastol gitu baru. Iya, pastol ya. Itu dia udah ada kesiapan. Udah mau buang-buang materi gitu kan, udah. Nah dari situ kan udah bisa pulang, tinggal di rumah dipoles gimana gitu, perawatan hariannya gimana gitu. Jadi nanti setelah di rumah pemilik barunya pun ini perawatannya Om sharing semua ke dia. Iya, tetap makanya kadang tuh malam tuh saya tidur sampai malam, kadang kita cek gitu. Ini gimana gitu kan, dia tetap kita pandu lah gitu. Cuman kan kadang orang banyak yang pengen instan itu balikin lagi, udah terusin aja lah gitu. Padahal bisa Om Andre pandu gitu. Iya, cuman mungkin kan untuk kebanyakan pekerja ya waktu juga gitu kan, kebanyakan sih gitu. Jadi akhirnya banyak yang ngendon lama di sini gitu. Walaupun prestasi gitu terus sampai pindah tangan pun masih di sini ada. Karena cocok lah sama bandu. Ya mungkin ya, ya alhamdulillah kalau memang seperti itu gitu. Kan memang kebanyakan tuh nggak mau ambil pusing lah ya kan? Gitu, nggak mau ambil pusing, ya udahlah pokoknya gas gitu aja. Nah, Pak boleh tahu dikit lagi dong, ini siswa-siswa ini pemiliknya dari mana aja daerahnya? Banyak ya Om ya. Kalau daerah Sumatera itu ada Om Adit ya dari Jambi. Kalau daerah pulau, kalau Jawa Barat tuh ada Om Agus juga ada, itu dari Indramayu. Udah Indramayu terus sampai ke Jombang Pak Dodi ada. Banyak. Terus yang di Papua juga ada Om Panji. Ya. Kemarin juga ada datang dari Kalimantan ya. Ada kemarin kirim juga dia. Dari Kalimantan kita ambil di Halim kemarin. Oh gitu, betul Om jemput tuh memang ya? Ya jemput. Kebanyakan sih dari Jawa Timur lah. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah banyak. Kalau di Jawa berarti paling kirimnya kereta atau? Kereta ya, biasa kita jemput di stasiun. Jauh-jauh juga berarti Om ya? Iya. Kebanyakan dari luar daerah sih kebanyakan. Nah, kalau misalnya gini Om, misalnya ada yang sekolah nih Om, dia mau minta report misalnya burungnya sekarang kondisi gimana Om? Apakah Om Andre berkala setiap berapa iya, lama gitu? Setiap bulan kita update. Kadang saya lupa ya diingetin gitu aja. Kadang saya lupa diingetin. Boleh sharing dikit Om untuk perawatan burung murai trotol itu kalau sekarang gimana tuh Om? Apa dari jangkriknya makannya berapa banyak tuh? Kalau jangkrik saya nggak saya taker sih, nggak saya taker, rata-rata 15-an sih. Oh gitu. 15 pagi, 15 sore gitu. Ada yang 10 pagi, 10 sore gitu. Sebenarnya bagus kroto, cuma kroto kan agak lumayan, gitu kan. Kroto agak lumayan, gitu. Jadi saya masih fokus di jangkrik. Kroto itu kadang sebulan sekali. Gitu. Cuma memang banyak ya. Ya, tapi ada permintaan juga dari owner kan minta dikrotoin gitu ya, kita turutin gitu. Oh gitu. Sebenarnya gitu aja sih kalau trotol tuh jangan terlalu yang penting jangan banyak interaksi. Nanti jinak gitu kan. Lebih baik ya satu kebersihannya aja dulu, terus jangan terlalu banyak diutak-atik gitu kan. Jemur juga nggak saya jemur, yang penting ada sinar matahari masuk gitu kan. Jangan, dan nggak langsung juga, karena kalau dia langsung dia bulu kuat kan nggak akan ganti gitu. Semakin kuat bulu dia akan lama nanti mutasinya kan gitu ya kan. Jadi berarti agak minim perawatan dulu lah Om. Ya minim, yang penting dia nutrisinya aja kita gas ya gitu, itu aja. Nanti lama-lama kebentuk kok, birahi kebentuk, ini kebentuk. Kalau dia nutrisinya udah tercapai, nanti lebihnya itu ke birahi nanti. Nah, sekarang kalau masuk ke obrolan untuk murai yang misalnya trouble Om. Untuk menurut trouble itu kisaran bisa berapa lama dia pulih Om? Misalnya trouble-nya apa ya, kita ambil yang mungkin banyak kasus, mungkin cabut bulu misalnya Om gitu. Cabut bulu itu biasa paling cepat 3 bulan. Paling cepat. Paling lama nunggu dia mabung. Atau kita mabung paksa. Gitu.
Tergantung ya Om. Tergantung. Biasanya dia paling susah apa Om cabul? Apakah cabul bulu dada, bulu sayap atau bulu ekor? Oh itu paling susah tuh. Paling repot ekor. Kalau dada atau dubur itu masih bisa jalan dia. Oh. Kalau ekor tuh urusannya mental biasa. Bisa mentalnya apa over ya, bisa down juga. Oh gitu. Nanti kita lihat dulu dia down apa over. Iya. Itu bisa 3 bulan, bisa juga sampai nabung lagi. Iya. Kalau dia over bisa cepat lah 3 bulanan kalau dia over. Tapi kalau dia down, nah itu yang lama. Bisa lebih dari 3 bulan tuh berarti ya? Lebih bisa. Kadang kan mabung dulu gitu kan, kita sendiriin dulu. Jadi kita isolasi dulu. Ekstra tuh ya. Itu kalau kayak gitu, travel gitu untuk biayanya berbeda dengan trotol dong. Sama. Oh sama ya. Sama aja. Siap. Tapi sebelum kita obrolin untuk harganya, kita lanjut yang lain dulu nih Om. Untuk di sini berarti untuk pakannya biasanya apa aja nih Om? Jangkrik tadi, kroto. Ya jangkrik, kroto, sama pur aja sih, udah itu aja. Begitu. Itu utamanya Om ya? Enggak neko-neko. Nggak macam-macam. Iya, karena nanti ownernya biar orangnya nggak repot. Iya kan? Gampang nyarinya juga tuh. Iya. Gitu. Jadi ownernya juga nggak repot. Makanya saya agak minim di kroto. Nanti karena kroto susah kan. Oke. Gitu. Kadang di daerah mereka susah gitu kan. Nah itu repot ya. Jadi cari yang memang ada di pasaran tuh. Iya. Betul. Gitu. Oke Om. Nah kalau di sini Om, untuk pola masteringnya nih Om, untuk pola masteringnya seperti apa Om? Apakah Om Andre ada yang prasmanan atau nanti di rolling atau seperti apa Om Andre? Sebenarnya sih saya gini, kalau saya lihat karakter burungnya dulu ya. Menarik. Dari warna suara, volume gitu kan. Kalau misalkan dia biasa tuh dari usia 4 bulan udah kelihatan kan dia ngeplong-ngeplong tuh. Ngeplong-ngeplong berat. Keras nih gitu kan. Nah, baru saya tawarin ke ownernya mau ke eksklusif nggak gitu kan. Karena nanti kita fokusin di tonjolan. Gitu ya kan, di tonjolan. Jadi kita update aja untuk lomba-lomba sekarang kan kebanyakan tonjolan, ya kan. Jadi pukul 12, tapi jedanya nggak terlalu lama. Jadi bisa ganti-ganti lagu tapi tuntas. Gitu. Nah itu kan harus punya volume yang keras. Oke, sekarang kita lagi di mana nih Om Andre? Ini eksklusif ya. Ini yang tidak eksklusif. Eksklusif itu harus punya kriteria sendiri. Dia volume harus keras, karena nanti metode pemasarannya itu beda. Metode pemasarannya itu satu materi itu kita rolling setiap 2 minggu. Jadi satu materi aja dan itu tonjolan. Nah sekarang kan lagi tren gitu ya. Lagi tren tuh burung pukulnya 1-2 kayak gitu. Nah jadi ya itu basic lah kayak gitu lagi. Ini juga di sini terbatas ya berarti Om Andre? Iya terbatas, nggak bisa banyak dan lu harus tenang. Ya ini harus tenang supaya dia bisa jalan materi. Memang dikondisiin tenang ya Om ya? Iya harus tenang ya supaya dia cepat lah masuk materinya. Jadi ya itu tadi makanya jualan aja kayak seperti sekarang ini 2 minggu pertama ini pakai jenggot dulu. Nanti kita rolling bisa pakai tepung. Rolling lagi pokoknya pakai tonjolan aja. Nah kalau di sini yang update tapi update ya biar kekinian ya Om ya? Iya betul. Nah berarti kalau di sini dibatasin berapa siswa nih Om sementara ini Om? Sementara ini 6 cuma ada satu di depan mabung ini 7 yang habis. Jadi karena mabung ya, apa lah dia nggak mungkin berisik gitu. Oke. Ini kalau punya ini punya Orang Dani, terus ini punya siapa? Om Ardi dari Sidoarjo, ini juga punya Maaf dari Tangerang, juga Okto nih. Cici Mulia nih. Jadi itulah. Jadi memang di sini burung-burung tuh Om Andre perhatiin satu persatu gitu betul ya.
Iya, paling dapet tuh kalau pagi hari gitu kan. Pas kita lagi metikin jangkrik, itu kan di depan mereka tuh kan. Nanti ketahuan, wah ini kenceng nih volumenya nih, bisa nih gitu kan. Nah baru saya kasih tahu ownernya. Nah, gitu. Tapi kalau yang volume standar aja, ya mau nggak mau kita mainin, dipindahin ke prasmanan karena dia nanti hasilnya jadi durasi. Oke, ngerol Terus ya. Gitu aja sih metodenya seperti itu. Nah kalau Mas Ran sendiri tadi kan di sini nih, misalnya di sini Om, untuk rock eksklusif ini, itu memang di rolling per berapa lama tuh Om? Per 2 minggu. Per 2 minggu gitu. Itu rolling semua atau rolling beberapa? Misalnya di sini ada 5 masteran ya Om. Itu Om rolling semuanya atau enggak? Yang tonjolan aja. Oh yang tonjolan. Tonjolan aja. Tonjolannya jenggot. Jenggot rolling, nanti entah ganti apa misalkan tembus atau ganti apa ya misalkan pelatuk bawang gitu, nanti kita ganti-ganti gitu. Tonjolannya aja. Kalau kenari kan wajib. Ya kenari wajib itu, wajib ada. Jadi di semua ruang ada kenari kelihatan. Iya, di sini wajib aja ada 2 ya Om. Iya, wajib kenari gitu. Kalau kayak burung-burung kecil ini pendamping supaya dia ada emosi gitu. Gitu aja sih. Karena kan murai itu kalau nggak nyaman dia pasti akan marah. Gitu. Oke. Tadi ada berapa ruangan berarti Om untuk semua di sini Om? 5 ya. 5 ruangan. 5 ruangan dia. Tadi apa lagi Om? Sorry disepil lagi Om. Untuk protol. Oke, ruang protol. Terus dewasa. Terus ruang muda. Terus mabung. Ruang mabung. Sama terakhir eksklusif. Eksklusif di sini eksklusif ya memang terbatas. Tadi berapa? 10 ya Mas? 10 hanya 10. 10 siswa saja. Oke. Tapi untuk teman-teman yang mau ke sini ke eksklusif ini harus nunggu dulu berarti Om ya? Iya. Nunggu dulu lah. Tunggu ada yang lulus baru bisa masuk. Oke. Gitu. Karena memang sekarang alhamdulillah full. Oke Om, nah sekarang kita obrolin untuk biayanya sedikit nih Om. Untuk dari kelas protol itu biayanya berapa Om masing-masing kategori Om? Sama aja Om. Kalau untuk reguler 350. 350.000. Itu 350.000 apa aja total? Protol, dewasa, muda, mabung, sambel gitu. Sama 350. Oke, nah berbeda dengan yang di eksklusif ini. Eksklusif 450. 450 beda 100. Beda 100 ya. Oke, itu aja. Harganya masih cukup bersaing sih. Iya, kita berusaha kompetitif lah. Gitu. Apalagi kalau misalnya nih untuk teman-teman yang memang dia merawat sendiri dengan masteran kayak gitu tuh 300.000 tuh susah banget dicapai gitu. Harga masterannya aja berapa gitu. Iya. Ada sih sebenarnya triknya, cuma ya itu kalau dia punya burung yang volumenya keras, ada triknya, gitu. Ada, bisa aja sih, saya spill juga nggak apa-apa. Gimana tuh misalnya? Misalkan dia punya volume keras nih dari muda, dari trotol, volume keras, bisa kok. Beli aja misalkan jenggot nih sepasang, 2 ya. Nah, udah itu aja dulu 2 minggu atau 3 minggu lah, gitu kan. Sekiranya udah cukup nih, jual aja beli lagi yang lain, gitu kan, bisa kan, gitu. Oh jadi nggak capek juga tuh? Nggak capek, gitu. Ya capek nyarinya doang, ya kan, gitu. Nggak usah harus beli banyak, kalau memang karakter burungnya udah kelihatan. Itu aja sih, kan bisa tuh dijual, nanti beli ini pelatuk bawang atau apa gitu ya, jual lagi beli tepus gitu kan, bisa kan kayak gitu kan. Iya, sebenarnya nggak repot sebenarnya. Iya, cuman kan nyarinya di mana itu kan kadang-kadang gitu kan, sempet apa enggak ngerawatnya, nyarinya gitu. Cuma kalau yang waktu luang banyak ya begitu kalau mau gitu. Biayanya nggak keluar banyak kan. Benar. Oke Om, gini Om, kalau misalnya nih kan, misalnya gini, ada orang yang memang nitip nih Om, misalnya amit-amit nih burungnya misalnya kenapa-napa Om, apakah mati, apakah lepas, itu dari Om apakah ada garansi atau ada diskusi atau gimana Om? Gini, kalau saya memang garansi nyawa ya sebenarnya, hanya saja itu terhitung 7 hari setelah burung masuk. Oke. Dan sebelum masuk juga saya lihat dulu burung sehat nggak gitu. Kalau nggak sehat nggak saya terima. Gitu. Misalnya sehat terus tiba-tiba misalnya dia mati atau misalnya lepas lah misalnya gitu. Kalau lepas ya udah tanggung jawab saya itu, udah garansi. Gitu. Mati pun seperti itu, saya garansi. Gitu. Itu dia free biaya sekolah atau seperti apa Om? Enggak, burung.
burung saya ganti. Tapi sekolah nggak kembali karena kan kita udah rawat. Bener-bener. Iya kan kita udah rawat gitu kan. Tapi kalau tapi ganti burung Om ya. iya mau nggak mau itu kan itu resikonya di situ saya. Resiko di situ ya. Alhamdulillah nggak ada sih. Jangan sampai. Gitu. Amin. Alhamdulillah. Luar biasa loh Om udah dijamin kayak gitu. Memang berarti memang Om intens banget untuk perhatiin setiap rawat gitu ya Om ya. Jadi kan dari situ kalaupun memang sakit kita kabarin dulu. Gimana nih Om, ini burung sakit gitu. Nah, jadi kan mungkin dia punya solusi juga. Wah, toh ini mungkin ini kali ya, gini ya gitu. Bisa jadi gitu kan. Kadang kan karena kita udah capek, ini kan udah mikir susah gitu kan, ketemu hal kayak gitu, tiba-tiba kita ngubungin ownernya, misalkan ownernya, oh itu kayaknya ini deh gitu kan. Saya lihat, oh iya bener juga, bisa jadi kan. Gitu. Jadi bukan berarti saya nggak mau terima masukan dari mana-mana, enggak. Tetap saya terima gitu kan. Kadang hal sepele pun kan tiba-tiba bener gitu. Yang nggak kepikir gitu kan. Malah kita pikirnya udah terlalu jauh, nggak tahu cuma begini doang gitu kan. Kadang begitu kan. Iya. Om berarti benar-benar memberikan tanggung jawab untuk dan buat tenang sih para pemilik-pemiliknya ini Om ya. Iya betul. Kepercayaan betul. Om ya. Iya. Emang itu paling sulit sih Om. Yang sulit itu. Iya. Makanya karena itu juga masteran di sini juga memang dipercaya oleh banyak kalangan ya, dari berbagai daerah ya Om. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Oke Om, mungkin dikit lagi Om untuk teman-teman yang mau kirim ke sini nih Om. Ini alamat lengkapnya di mana nih Om? Ke rumah aja ya. Itu di Perumahan Pondok Cemara, Jalan Cemara Raya nomor 8. Oke. Ya, nomor 8 itu di Jatiwarna, Kelurahan Pondok Melati. Bekasi. Oke. Nah, untuk Om mungkin ada media sosial atau nomor web media sosialnya apa Om? Ya itu Masteran Receh Sumir. Ya. Untuk nomor teleponnya Om Andre? Nomor teleponnya saya juga lupa. Siap. Nggak apa-apa sih, sini aja. 0895. Oke. 1257. Oke. 2717. Oke. Jadi sebenarnya admin sih. Nomor admin, nomor istri. Ya. Buat istri juga, tapi bantu juga nih Om memang. Iya dia full bantu dia full. Dia pagi sore dia bantu. Oke juga terjun. Selain berdua nih yang mengurus ini tadi ada juga Om, ada dua orang. Dua orang ya. Karena memang siswanya banyak sekali. Iya. Oke, mantap. Oke, berarti kalau mau kontak langsung kontak nomor. Iya, betul. Iya. Oke sih paling itu aja Om Andre. Oke, sama-sama. Semoga sekolah masteran Receh Sumir ini semakin banyak peminatnya dan semakin bisa menelurkan burung-burung berprestasi di tingkat regional maupun nasional ya Om ya. Dan Om dan keluarga semua sehat selalu ya Om. Amin. Makasih banyak. Makasih banyak Om Andre. Iya, sama-sama. Oke.